warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pers, kembali lagi di Garis Merah Podcast bersama saya Muknianti. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan Perseni Kampus yang akan diadakan pada pertengahan bulan Juni akan mendatang. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama dengan dua narasumber kita yang sangat hebat. Sebelumnya Kak bisa disapa penonton dan sekaligus perkenalan diri. Halo semua Sobat Garis Merah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafiz, selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sofyan. Saya selaku Ketua Panitia pada kegiatan Perseni tahun ini. Nah, Perseni Kampus pada tahun ini Kak, apakah memiliki nama tersendiri pada tahun-tahun sebelumnya? Ya, pertanyaan yang sangat menarik dari host tercantik kita pada malam hari ini. Tentunya ketika kita berbicara mengenai tentang Perseni, melirik dari tahun-tahun sebelumnya, pasti memiliki nama masing-masing kegiatan. Untuk tahun ini, kami bersama teman-teman pengurus dan juga jajaran panitia telah merancang sebuah item nama kegiatan, yakni adalah Mahafes. Tentunya ketika kita melirik Mahafes, apa sih Mahafes? Mahafes tersebut adalah salah satu singkatan Maha dari mahasiswa. Fes tersebut adalah festival. Ketika kita gabung, yakni adalah festival mahasiswa. Nah, lalu bagaimana konsep dan tema kegiatan Mahafes ini Kak? Oke, terima kasih. Berbicara mengenai tentang konsep kegiatan untuk Mahafes tahun ini, tentunya kita merujuk kepada apa potensi-potensi atau item-item perlombaan yang relevan dilaksanakan untuk tahun ini. Tentunya risetnya itu kita kepada internal kemahasiswaan. Baik dari segi konsep, tentunya dari Mahafes tahun ini ada beberapa item khususnya nanti di tingkat nasional, yakni adalah salah satu debat nasional yang akan dilaksanakan dari teman-teman pengurus. Tentunya berbicara mengenai tentang tema tahun ini kami angkat yakni adalah eksplorasi potensi mahasiswa serta semangat sportivitas dan juga membangun sinergitas atau silaturahmi antara lembaga. Terus apa yang membedakan Mahafes tahun ini dari perseni tahun sebelumnya? Tentunya berbicara mengenai tentang perbedaan, saya rasa tidak ada yang berbeda. Hanya saja konsep yang kami rancang itu ada perbedaan dari segi keunikan. Ya, keunikan sih. Karena kenapa untuk tahun ini rencana kami dalam Mahafes ini, festival mahasiswa tentunya ya. Festival mahasiswa ini kami akan adakan salah satu guest star. Dan dimana ketika kita melirik dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021-22 terakhir kemarin ada guest star, yakni adalah kapal udara. Dan tahun ini kami berkomitmen untuk menghadirkan salah satu guest star. Guest starnya itu masih dirahasiakan Kak? Ya, kurang lebih. Dan jangan lupa nanti gestarnya itu bakalan di-share nanti di Instagram. Jadi seluruh sobat garis merah ya, seluruh sobat Garis Merah Podcast, jangan lupa selalu pantau Instagramnya Mahafes untuk teman-teman penonton. Nah Kak, sudah sejauh mana persiapan kegiatan Mahafes ini? Kalau dilihat dari segi persiapannya, kami kan dari teman-teman panitia dan dari teman-teman panitia itu membagi dari 3 pekan, 3 waktu. Jadi pekan pertama itu kita memang fokus di bagian pendanaan, dan setelah fokus di bagian pendanaan selesai, masuk pekan kedua itu kita masuk di pekan registrasi, pengurusan formulir, pendaftaran dari teman-teman lembaga. Jadi kita akan masuk di beberapa step, dan step yang terakhir itu kita akan masuk di pekan pelaksanaan. Jadi apapun yang diperlukan di kegiatan nanti itu sudah dipersiapkan di pekan pelaksanaan. Jadi sebelum masuknya di hari H itu perlengkapan maupun persiapan semua sudah matang. Jadi tinggal kita eksekusi pasnya hari di mana kegiatan itu berlangsung. Jadi kurang lebih ya persiapannya itu baru sampai di bagian registrasi pekan kedua, dan untuk pekan pendanaan itu kita masih memfollow up beberapa proposal yang masuk di beberapa instansi.
Ya kurang lebih sampai situlah persiapan dari teman-teman panitia. Dari persiapan-persiapan yang disebut tadi, apakah tantangan terbesar dalam persiapan kegiatan ini? Ya. Tantangan terbesarnya, Kak? Tantangan terbesar itu kita sangat berat dalam pendanaan, karena ini pendanaan ini sangat sulit untuk kita gapai, karena kan ini bisa dibilang ini kegiatan besar kan, kita butuh banyak dana lah, jadi kita sangat terberatkan di bagian pendanaan. Jadi kita memang fokus untuk kita fokus dulu untuk di bagian pendanaannya agar seluruh kekurangan ataupun seluruh perlengkapan yang dibutuhkan oleh teman-teman panitia itu terpenuhi lah. Dari tantangan-tantangan yang disebut tadi, bagaimana cara panitia mengatasinya, Kak? Cara kami teman-teman panitia mengatasinya itu ya kami selalu mencari instansi-instansi ataupun perusahaan-perusahaan mana saja yang bisa kita ajak kolaborasi ataupun masukkan proposal sponsor lah. Ya kurang lebih kita memang berfokus ke situ lah terlebih dahulu. Nah, tentu saja mahasiswa pasti bertanya-tanya, Kak, apa saja kategori lomba yang diadakan di Mahafest nanti ini? Bisa disebutkan, Kak? Sudah tentu bisa. Ada 4 kategori untuk perseni kali ini. Kategori pertama itu keolahragaan, kedua kesenian, ketiga itu ilmiah, dan terakhir ekspor. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa tidak ada masuk tentang keagamaan? Pada perseni tahun ini, keagamaan itu kita akan lebur di beberapa kategori tadi, kayak ceramah masuk ke bagian ilmiah, nasid masuk ke bagian kesenian, jadi keagamaan itu dilebur. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pada perseni tahun-tahun sebelumnya, Kak, kan ada kategori lomba tradisional yang kayak seperti tarik tambang, lomba karung. Kenapa tahun ini tidak diadakan, Kak? Kenapa kami tidak mengadakan kayak tarik tambang ataupun lomba karung? Kami memasukkan lomba baru lagi, yaitu lari 100 meter. Jadi itu yang akan mengganti lomba tradisional yang tahun-tahun lalu ke tahun ini. Apakah ada inovasi atau perubahan dari tahun sebelumnya, Kak? Mengenai Tentang lomba ini, Kak? Ya paling perubahannya itu atau inovasinya itu paling ya itu tentang lomba tradisional yang tadi aku sebutkan lah, tentang apa saja yang berubah ataupun lomba apa saja yang tergantikan, yaitu kita mengubah sedikit beberapa lomba. Contohnya tadi lari 100 meter diubah, sebelumnya kan tarik tambang, ya diubahlah ke 100 meter, kan pembeda dari tahun sebelumnya lah. Baik, Kak. Bagaimana perseni tahun ini diharapkan bisa berdampak bagi mahasiswa, Kak? Seperti yang kayak itu tadi yang disebutkan, kalau misal juara 1 di Mahafest ini, apakah bisa dikirim untuk lomba se-PTKIN? Bagaimana dampaknya pada mahasiswa, Kak? Apakah bisa? Oke, terima kasih, sangat menarik ya pertanyaannya untuk host kita, salah satu host kita ya. Tentunya kita berbicara mengenai tentang dampak langsung kepada mahasiswa. Tentunya sangat berdampak karena kenapa? Dalam salah satu ajang kompetisi yang kami laksanakan dari berbagai item perlombaan yang telah disebutkan oleh ketua tadi, baik dari bidang olahraga, bidang kesenian, bidang pendidikan. Tentunya itu menjadi salah satu tolak ukur kita, baik dari teman-teman fakultas. Karena kenapa? Yang saya pikirnya, seandainya tidak ada dampak efisiensi anggaran tahun ini ya, untuk kita lingkup anak organisasi, harapan saya kemarin sempat saya mau laksanakan perseni itu ketika teman-teman fakultas telah melaksanakan. Karena kenapa? Kenapa seperti itu ya? Karena kenapa? Teman-teman fakultas mengadakan hal seperti itu sebagai salah satu ajang seleksi. Karena kenapa? Di tingkat institut itu tujuan kami tiada lain adalah untuk mendata potensi-potensi mahasiswa yang ada di IAIN Parepare untuk ajang selanjutnya di tingkat nasional seperti itu. Tapi hanya saja kalau untuk tahun ini melirik dari segi nama festival mahasiswa, apalagi ada dampak efisiensi anggaran ya, tentunya ya ada dampak efisiensi anggaran. Kita lebih fokus kepada eksplorisasi potensi mahasiswa, yang dimana kita ingin menemukan
bakat serta minat baru kemahasiswaan yang ada di internal khususnya di Parepare. Mungkin seperti itu. Terus Kak, apa harapan pribadi Kakak untuk kesuksesan acara Mahafest ini? Harapan saya itu secara pribadi, saya berharap semoga pada perseni kali ini kita mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi lah di beberapa lomba yang memang berbakat di bidangnya masing-masing. Jadi saya berharap bisa menemukan orang-orang yang memang ahli ataupun berbakat lah di bidang tersebut, dan itu juga bisa menjadi investasi ke depannya untuk Jain Parepare juga, kan bisa mengikuti lomba ke depannya juga maupun di luar kampus lah. Jadi itulah yang saya harapkan untuk kegiatan ini. Apakah ada pesan khusus untuk calon peserta Mahafest tahun ini, Kak? Oh, pesan khusus? Iya. Oke, untuk seluruh sobat garis merah, tentunya pesan khusus untuk seluruh mahasiswa ya, bukan saja peserta ya. Seluruh mahasiswa yang Parepare, dalam kegiatan kali ini saya butuh support dari kalian semua. Tentunya berbagai elemen-elemen yang akan berkontribusi di kegiatan kami. Harapan besar saya yakni adalah kehadiran teman-teman seluruh mahasiswa maupun di luar lingkup kemahasiswaan. Karena dalam konteks kali ini, dalam perseni kali ini, ada beberapa momentum-momentum yang akan membuat kalian penasaran. Dan harapan saya juga, jangan lupa tetap selalu follow atau selalu pantau Instagram dari teman-teman panitia Mahafest tahun ini. Nah, sebelum menutup podcast kita pada episode kali ini, mungkin dari kakak-kakak bisa memberikan satu kata yang menggambarkan mengenai Mahafest tahun 2025 ini. Mungkin bisa dimulai dari Presma. Oke. Satu kata untuk Mahafest tahun 2025 tahun ini ya. Mahafest sukses. Mahafest sportivitas. Nah, itulah tadi satu kata yang menggambarkan mengenai kegiatan Mahafest tahun 2025. Semoga kegiatan Mahafest tahun 2025 ini bisa sukses dan orang-orang yang berkontribusi di dalamnya dapat mendapatkan nilai sportivitas. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit bincang-bincang kami mengenai kegiatan Mahafest tahun 2025 ini. Sebelumnya kami berterima kasih kepada kakak-kakak yang telah menyempatkan hadir pada episode kali ini. Untuk teman-teman, jangan lupa pantau terus akun Instagram Mahafest tahun 2025 untuk mengetahui info selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus pantau akun YouTube LPM Redline untuk episode selanjutnya. Akhir kata dari saya, ukir semesta, tuntas akurat, memberitakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.